pemimpin perang, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya akan berpidato dengan judul bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Amin. Bersyukur merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para anbiya. Bersyukur merupakan suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Bersyukur merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para sholihin. Oleh karena itu, kita selaku penerus risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti jejak beliau, harus mengikuti contoh-contoh yang telah beliau ajarkan menurut syariat Islam. Agar apa? Agar kita semua dapat termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita menjalankan tentang syukur, sebelum kita mengetahui tentang syukur, bagaimana cara-cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengetahui dulu, kita memahami dulu, kita mengerti dulu mengenai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai makna syukur yang hakiki menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Dalam kitab Fathul Majid dijelaskan al-hukmu bisyai'in far'un an tasawwurihi. Fala tahkum bi annahu wajibun aw mustahilun aw jaizun qabla an ta'rifa maknahu. Ulama dalam kitab Fathul Majid menerangkan bahwasanya ketika kita ingin menghukumi suatu perkara, kita harus terlebih dahulu mengerti tentang perkara tersebut. Kita harus tahu terlebih dahulu makna perkara itu tersebut. Sebab kenapa? Kalau seandainya kita tahu, kita menghukumi suatu perkara, pasti di dalam perkara tersebut terdapat isi-isi yang akan kita jalankan. Ulama juga mengatakan fala tahkum bi syai'in bi annahu wajibun aw mustahilun aw jaizun qabla an ta'rifa ma'nahu. Janganlah kalian menghukumi suatu perkara, apakah itu perkara yang wajib, apakah itu perkara yang mustahil atau yang jaiz, sebelum kita mengetahui maknanya tersebut. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Jawahir Tauhid, ulama mengatakan makna daripada syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fima khuliqa lihi. Menggunakannya seorang hamba terhadap nikmat yang Allah telah ciptakan, yang Allah telah berikan kepada hamba tersebut. Maksud dari arti tersebut, kita menggunakan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita mulut, Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita tangan, Allah memberikan kita kaki. Kita gunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk jalan kepada Allah, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita mata, kita pakai mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk bertafakur tentang ayat-ayat Allah. Allah memberikan kita mulut, kita gunakan
lisan kita untuk memuji, untuk bersyukur, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita tangan, Allah memberikan kita kaki, kita gunakan untuk kebaikan. Kita langkahkan kedua kaki kita untuk menegakkan kalimat Allah, sebuah kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, kata Allah memperingatkan kepada kita, hai manusia, seandainya kalian semua bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Allah akan tambah nikmatnya, Allah akan berikan kenikmatan yang lebih daripada itu. Kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat tahajud. Rasul menjalankan sholat tahajud di waktu malam. Ditanya oleh Adinda Aisyah. Kata Aisyah, ya kakanda, ya Rasul, kata Aisyah, kenapa engkau melaksanakan sholat tahajud? Kenapa engkau menjalankan sholat tahajud sedemikian rupa sampai menyebabkan kaki engkau Rasul menjadi bengkak-bengkak? Kata Siti Aisyah, sedangkan dosa engkau yang telah berlalu sudah diampuni, yang akan datang juga diampuni oleh Allah, dan engkau dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Aisyah. Apa jawaban Rasul? Wahai Aisyah, afala an akuna 'abdan syakura, kata Aisyah. Kata Rasul, wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat Rasul yang menjadi sosok termulia, yang menjadi panutan untuk kita menjalankan sholat tahajud sampai sudah demikian rupa, kakinya sampai bengkak. Karena apa? Karena Rasul tahu bahwasanya orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul tahu bahwasanya bersyukur merupakan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Amin. Maka dari itu, oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita gunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah tidak lain semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disyairkan atau yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi, ya, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur padamu, bersyukur padamu, bersyukur padamu. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Terus kau jadikan saudara. Ya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.